Ini adalah Munim Siri atau Profesor Munim Siri. Dia mendapatkan philosophical doctor dari University of Chicago pada studi Quran. Ya, kita dengarkan apa yang jadi respon dari Munim Siri berikut ini. Kalau misalnya ada di antara teman-teman yang masih berteriak, berkecamuk dalam hati dan mengatakan, no, Quran tidak pernah diubah. Gak apa-apa, itu kepercayaan Anda. Silahkan, ya, Anda boleh mempercayainya. Tapi dengarkan perkataan Profesor Munim Siri ini. Mari kita diskusikan tentang sejarah teks Al-Quran. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita, itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir, dan terbit pertama kali tahun 1924. Oke, tanamkan itu dulu, ya. Ini pengakuan dari Profesor Munim Siri bahwa Quran yang dipunyai atau dimiliki orang-orang Muslim hari ini di Indonesia adalah terbitan tahun 1924 dari Kairo, ya. Jadi bukan seperti yang dipikirkan dari Utsman, ya, bin Affan. Oke, kita lanjutkan, teman-teman, ya. Kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Para mahasiswa yang datang ke Mesir, itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Al-Quran standar yang dimiliki oleh saudara-saudara, teman-teman yang Muslim sekarang adalah standarisasi tahun 1924. Oke, kita recap sedikit, ya. Jadi, kalau misalnya menggunakan narasi standar seperti kata Yasir Kadi tadi, narasi standarnya adalah tidak ada perubahan pada Quran. Itu narasi standar. Dari pembahasan sejarah singkat Profesor Munim Siri, seperti sebagaimana yang dipercaya oleh para Muslim bahwa Quran mereka adalah hasil dari Utsman bin Affan, dan sejak itu tidak ada berubah. Sebenarnya kata Munim Siri tidak, ya. Sejarah mencatat bahwa terjadi sebuah standarisasi tahun 1924. Standarisasi karena waktu itu, kata Munim Siri, Quran ini dibawa oleh berbagai orang datang ke Mesir, itu berbeda versinya, begitu ya. Karena berbeda ya sudah jadi distandarisasi. Saya belum selesai, ya. Ini saya belum selesai. Jangan ini dulu. Ini baru pertengahan ini. Ini baru pertengahan. Belum selesai, ya. Nah, jadi dari kanonisasi ada standarisasi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman Muslim pengen bilang, oh, nggak ada perubahan pada Quran, ya silakan. Tapi data-data ini mengatakan demikian, ya. Data-data ini mengatakan demikian. Oke, kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya Masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf, ya. Nah,
Al-Sigistani ini bercerita Jadi Al-Quran pun. sebentar. Jadi Dr. Munim Siri ini mengutip sebuah kitab ya, Al-Kitabul Mushafi. Jadi itu adalah sebuah kitab yang menceritakan sebuah kisah yang menarik. Kita saksikan seterusnya ya. Al-Sigistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan.